Dalam hadis dikatakan kalau sudah Id, ya, maka Jumat itu menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah artinya menjadi khiyar, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jumatnya ya, tapi kalau orang tidak Jumat tetap sholat duhur, karena tidak mungkin dihilangkan dua-duanya, kan gitu. Dan ini juga yang membuat Abu Hanifah rahimahullah berpegang pada hadis sahih ini, kalau sholat Id itu wajib, kalau sholat Id itu diwajibkan. Beliau mengatakan ini wajib. Dikuatkan juga dengan hadis lain bahwasanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi SAW memerintahkan pada saat Id semuanya keluar hadir di lapangan, sampai orang tua, wanita yang berhalangan pun, walaupun mereka tidak sholat, untuk menghadiri dan mendengarkan khutbahnya. Berarti menandakan memang sholat Idnya wajib. Maka oleh karena itu bertemu dengan Jumat yang sifatnya juga insidental sama dengan sholat Id itu, maka gugur salah satunya, tetapi duhurnya nggak gugur gitu. Adapun jika sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap dia harus sholat Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia boleh tidak sholat Jumat. Ini pendapat yang terkuat. Kalau sudah sholat Id tidak perlu sholat Jumat, tapi dia sholat duhur ya di rumah ya. Atau pendapat yang ketiga, dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah, bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tempat sholat Id, maka mereka tidak perlu sholat Id lagi. Tapi yang tinggal di kota tidak perlu sholat Jumat lagi. Tapi kalau tinggal di kota, sholat Jumat. Intinya wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya jika seorang sudah Id, sudah berkumpul dua Id, Idul Fitr atau Idul Adha dengan Idul Jumat, maka sholat Jumatnya tidak wajib, dia boleh ganti dengan sholat zuhur. Wallahu alam bishawab. Ada satu lagi yang mau kita bahas sebenarnya tentang Idul Adha di hari Jumat. Kita awali dengan membaca beberapa hadis tentang kejadian hari raya di hari Jumat. Ada banyak sekali hadis ketika bertabrakan antara hari raya dengan hari Jumat, Nabi SAW mengizinkan bagi mereka yang ikut sholat Id untuk tidak ikut Jumatan. Contohnya seperti ini. Kata Zaid, Shallal Id thumma rakhasa fil Jum'ah faqala man syaa ay yusalliya falyusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id dan beliau memberikan keringanan untuk Jumatan. Beliau mengatakan, siapa yang mau Jumatan silahkan, siapa yang tidak Jumatan silahkan. Tapi yang tidak Jumatan wajib diganti dengan salat duhur. Bukan kemudian enggak Jumatan ras salat duhur. Nah, ini parah ya. Baik. Yang kedua, hadis kedua, Nabi SAW pernah bersabda, Qad ijtama'a fi yaumikum hadha idan. Di satu hari ini telah berkumpul dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, yang satunya hari raya apa? Jumat, karena Jumat juga termasuk hari raya. Faman syaa ajza'ahu minal Jum'ah. Siapa yang ingin untuk tidak Jumatan, sholat hari rayanya sudah menggantikan Jumatan. Wa inna mujammi'un, namun kami tetap akan menyelenggarakan Jumatan. Sehingga Jumatan tetap ada, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada mereka yang mau Jumatan silakan, yang tidak Jumatan juga silakan. Yang ketiga, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada dua hari raya yang berkumpul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau ngimami salat, tsumma qala, lalu beliau mengatakan, man syaa ayyatiyal jum'ah falyatiha wa man syaa yatakhallafa falyatakhallaf. Siapa yang mau Jumatan silahkan, yang enggak hadir Jumatan juga silahkan. Hadis berikutnya, ketika terjadi di zaman Utsman bin Affan. Setelah ngimami salat, Utsman kemudian berkhutbah, ya ayuhan nas, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi idan. Wahai masyarakat, di hari ini ada dua hari raya yang berkumpul. Faman ahabba ayyantadhiral jum'ah min ahlil awali falyantadir. Karena itu siapa di antara ahlul awali itu orang-orang yang rumahnya jauh dari Madinah, sehingga mereka datang membutuhkan waktu yang lama, silahkan dia tunggu di sini. Wa man ahabba yarji'a faqad adzintu lahu. Siapa yang mau balik pulang silahkan. Baik, ini kesimpulannya. Orang yang telah menghadiri sholat Id mendapatkan keringanan tidak Jumatan, namun dia wajib sholat duhur setelah masuk waktu duhur. Yang kedua, orang yang tidak menghadiri sholat Id
maka tidak termasuk yang mendapatkan keringanan, karena itu tetap wajib Jumatan baginya. Yang ketiga, wajib berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jika di masjid tempatnya tidak ada sholat Jumat, maka dia sholat duhur. Sehingga dia tetap datang. Kalau di sini tidak ada Jumatan, sholat duhur. Bagi mereka yang wajib Jumatan. Misal ya, pagi tadi saya tidak sholat Id, berarti saya wajib Jumatan. Ketika saya datang ke masjid, kok ternyata nggak ada Jumatan, maka saya sholat duhur. Namun di sini ada catatan, wajib bagi takmir atau petugas Jumatan untuk mengadakan Jumatan di masjidnya. Tujuannya apa? Dalam rangka menyediakan sarana bagi mereka yang tidak sholat Id atau bagi mereka yang ingin melaksanakan Jumatan. Sehingga ketika dia datang ke masjid kok nggak ada Jumatan, takmirnya boleh dipaksa untuk menyelenggarakan Jumatan. Karena Nabi SAW bersabda, wa inna mujammi'un, kami tetap Jumatan, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Kemudian orang yang sholat Id dan mengambil keringanan untuk tidak Jumatan, dia wajib sholat duhur. Kemudian tidak disyariatkan mengumandangkan adzan di hari itu kecuali adzan di masjid yang diselenggarakan Jumatan. Maka musola tidak boleh adzan sebagaimana umumnya di hari Jumat, karena tidak disyariatkan melakukan adzan duhur di hari itu. Baik, ini kesimpulan yang diberikan oleh lajnah. Maka kita sarankan di masjid ini Jumatan tetap ada, ya. Dan nanti bagi para panitia dikasih pilihan, yang mau Jumatan silahkan, yang tidak silahkan. Khusus bagi mereka yang sudah sholat.